Halo teman-teman SMP Lab School VIP MJ. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kesempatan kali ini Kak Rizal dan teman-teman masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga Kak Rizal bisa menyampaikan materi fikih di bab 1. Apa kabar teman-teman SMP kelas 7? Ya, semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Berkaitan dengan pembelajaran minggu lalu, kita mempelajari materi tentang fikih, ya, yaitu taharah. Nah, sekarang masih rangkaian fikih, yaitu taharah. Kita belajar tentang najis. Najis terbagi berapa teman-teman? Ya, najis terbagi 3: khafafah, mutawasithah, dan mughalladah. Itu macam-macam najis. Nah, kemarin minggu lalu juga Kak Rizal telah menjelaskan najis mukhaffafah seperti apa jenisnya, najis mutawasithah itu jenisnya seperti apa, dan najis mughalladah. Nah, begitu juga dengan cara mensucikannya. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran yang lebih rumit lagi, atau lebih naik lagi, itu tentang hadas. Sebelum kita mulai tentang pembelajaran hadas, kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Disimak materi hari ini tentang hadas. Boleh dibuka bukunya, bab 1 tentang hadas, halaman 5. Oke. Teman-teman kelas 7, kita harus memahami kompetensi dasarnya. Yang pertama, teman-teman dapat menjelaskan pengertian hadas. Yang kedua, mengetahui macam-macam hadas dan cara mensucikannya, dan mengetahui cara mandi wajib. Nah, teman-teman, itu kompetensi dasarnya. Sebelum itu, kita harus memahami mutiara Al-Quran terlebih dahulu. Dalilnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang yang mensucikan dirinya. Jika kita terkena hadas, ada caranya. Nah, dan macam-macam hadas ada berapa teman-teman? Mungkin teman-teman sudah mempelajarinya. Ya. Kita ke peta konsep terlebih dahulu. Nah, awalnya kita telah mempelajari taharah. Kita belajar tentang najis terbagi 3: ringan, sedang, dan besar, dan cara mensucikannya. Sekarang kita belajar tentang hadas. Di sini sebelah kanan. Hadas ada hadas kecil, hadas besar, dan di sini ada larangan. Hadas kecil, besar, dan larangan. Cara membersihkannya itu nih ada 2. Hadas kecil itu berwudu. Besar dan larangan itu mandi junub. Bisa dengan atau tayamum. Lanjut ya teman-teman. Sekarang pengertian hadas. Oke. Hadas adalah suatu kondisi di mana seorang dalam keadaan tidak suci, teman-teman, menurut ketentuan syarat tata aturan hukum Islam. Jadi hadas itu dalam kondisi kita, bukan sesuatu yang terkena, tapi kondisi kita, di mana kita itu dalam kondisi tidak suci menurut ketentuan syarak. Kenapa? Nah, itu nanti kalian akan mengalami sebagai muslim dan muslimah. Hadas dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama adalah hadas kecil. Ya, hadas kecil. Yang kedua, hadas besar. Kita perlihatkan teman-teman. Nah, hadas kecil merupakan hadas yang disebabkan oleh hal berikut. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari dubur, anus, dan dubur, kemaluan, pup. Nah, bahasanya ya pup. Jadi kalian berhadas. Nah, yang kedua, menyentuh dubur dan kubul. Jadi kalau kita lagi berhadas itu pernah menyentuh dubur, kubul. Nah,
baik dengan telapak tangan tanpa adanya apa namanya ini yang karet-karet itu loh, atau sapu tangan. Nah, benar-benar langsung dengan kulit. Jadi itu kita lagi berhadas. Hilang akal karena tidur, epilepsi, gila dan mabuk, itu termasuk kita dalam keadaan berhadas. Dan mengeluarkan mazi atau wadi, ya. Mazi ini cairan putih ya, tidak terlalu kental, itu mazi atau wadi. Kan kadang udah pernah menjelaskan juga sebelumnya. Nah, adapun cara mensucikannya, perhatikan teman-teman. Nah, sangat luar biasa kalau hadas kecil ini. Cara mensucikannya cuma berwudu atau bertayamum. Karena kalau kita tidak berwudu, maka sholat kita tidak sah. Nah, kita tidak bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita dalam keadaan tidak suci. Makanya kita mensucikannya dengan berwudu. Hadas kecil, bila kita hadas kecil, cara mensucikannya adalah dengan berwudu dan bertayamum. Paham sampai di sini teman-teman siswa SMP kelas 7? Ini materi dasar kalian itu mempelajari taharah, yaitu hadas. Jadi terdiri dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, selanjutnya ini yang Kak Rizal akan mengajarkan kalian tentang mandi wajib ya, atau masuk kategori hadas besar. Dalilnya adalah wa in kuntum junuban fatahharu. Ya, ini kita jelaskan. Artinya, dan jika kamu junub maka mandilah. Kita junub maka mandilah. Ini termasuk kategori hadas besar. Quran surat Al-Maidah ayat 5 sampai 6. Oke, mandi wajib merupakan cara bersuci, disebut dengan taharah. Ya, mandi wajib merupakan bersuci, disebut dengan taharah. Jadi bersuci disebut taharah untuk menghilangkan hadas besar. Nah, kita mulai teman-teman. Hadas dan cara mensucikannya. Kita mulai nih. Hadas besar. Hadas besar adalah kondisi hukum di mana seorang sedang dalam keadaan janabah. Janabah adalah satu hukum yang tidak terbentuk fisik, tidak kelihatan fisik, sehingga janabah tidak identik dengan kotor atau segala bentuk menjijikkan, tidak. Karena dia dalam kondisi hukum di mana seorang sedang dalam keadaan janabah. Janabah adalah satu hukum yang tidak terbentuk fisik, yang tidak berbentuk fisik, tidak berbentuk lahir. Jadi janabah tidak identik dengan sesuatu yang kelihatan, wah itu ada kotoran, ada air kencing, tidak. Nah, kita ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa diperhatikan, hadas besar, kan hadas kecil tadi, kita hadas besar, merupakan hadas yang disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, 1, berhubungan suami istri. Nah, tidak berbentuk fisik ya yang terlihat. Yang kedua, datang bulan haid bagi wanita. Yang ketiga, keluarnya darah nifas bagi wanita teman-teman. Jadi yang muslimah inilah keluarnya darah nifas bagi wanita. Yang keempat, ibu yang melahirkan. Yang kelima, keluar air mani. Dan terakhir, meninggal dunia. Nah, berarti kan hadas-hadas besar, jadi tidak berbentuk fisik, tapi sesuatu yang ada dalam tubuh kita. Ada yang tubuh dalam identik dengan muslimah, identik dengan muslim. Yang muslim seperti ini nih, muslim dan muslimah juga keluar mani, kecuali muslim tidak melahirkan. Keluarnya darah nifas bagi wanita, datang bulan itu bagi wanita, dan berhubungan suami istri. Selanjutnya, cara mensucikannya. Nah, cara mensucikannya adalah hadas besar. Perhatikan baik-baik yang teman-teman kelas 7 biar paham. Cara mensucikannya adalah mandi wajib atau bertayamum apabila tidak ada air. Jadi diharuskan kita mandi wajib atau mandi besar, mandi janabah dalam keadaan junub. Paham sampai di sini? Nah, sebab-sebab mandi wajib dan rukunnya. Kenapa kita harus mandi wajib? Ada sebabnya. Perhatikan baik-baik, karena materi ini tidak Kak Rizal ulang-ulang. Nah, sebab diharuskan mandi wajib, yang pertama, berhubungan suami istri. Kalian pernah berhubungan suami istri yang sudah halal tuh, berhubungan suami istri. Yang kedua, pas
kelas 7, datang bulan haid bagi wanita. Ini disebabkan harus mandi wajib kalau sudah bersih, udah selesai haidnya. Nah, yang ketiga, keluarnya darah nifas bagi wanita. Kalau sudah keluar, sudah bersih, nah diharuskan mandi wajib. Itu biasanya darah nifas ini biasanya kalau ibu kita melahirkan itu selama 40 hari itu dinyatakan sudah bersih dan boleh melaksanakan sholat kalau sudah mandi wajib. Melahirkan dan keluar mani bagi laki-laki dan perempuan. Terakhir, kalau kalian sudah meninggal dunia akan dimandikan, namanya mandi wajib. Yang mandikan bukan lagi kita waktu hidup, tapi dimandikan oleh orang lain. Selanjutnya, rukun mandi wajib. Yang pertama, niat. Harus tahu niatnya. Pelajari niatnya di buku fikih. Itu ghusl ya. Selanjutnya, mengalirkan dan membasuh air ke seluruh tubuh dari atas ke bawah. Nah, selanjutnya ini tata cara mandi wajib, teman-teman. Kalian bisa membuka buku di halaman 7. Mandi wajib itu sunnah-sunnahnya ada. Sunnah-sunnahnya ada ya, teman-teman. Sunnah yang pertama, membaca bismillah pada permulaan mandi. Ya, membaca bismillah. Niat dalam hati boleh, dijaharkan boleh. Mencuci kedua tangan dan kaki. Membersihkan kedua telapak tangan, mencuci dua kemaluan. Tangan dulu, baru mencuci dua kemaluan. Kemaluan yang cuci dua-duanya. Lalu membersihkan najisnya kalau masih ada yang menempel, ya. Sela-sela rambut. Sela-sela rambut, membasuh seluruh badan, wudhu sebelum mandi. Wudhu dulu. Ya, berwudhu dulu. Ketika hendak melaksanakan sholat, berwudhu dulu. Yang selanjutnya, wudhu sebelum mandi, menggosok badan hingga bersih dari segala kotoran. Mendahulukan anggota badan yang kanan, menghadap kiblat waktu mandi, membasuh badan sampai 3 kali. Boleh ditambahkan membaca doa, seperti membaca doa setelah wudhu dan tertib. Ya. Sebelah kanan sebelah kiri membasuh rambut dan menyalakan pangkalnya segala macam ya, teman-teman. Terakhir tertib. Tertib itu melakukan langkah-langkah mandi tersebut secara berurutan. Dari membaca bismillah, mencuci kedua tangan dan kaki, mencuci kemaluan, membersihkan najis, sela-sela rambut, membasuh seluruh badan, wudhu sebelum mandi, menggosok badan sehingga bersih dari segala kotoran, mendahulukan anggota badan kanan menghadap kiblat, membasuh badan sampai 3 kali, membaca doa seperti membaca doa sesudah wudhu, terakhir tertib. Adapun larangannya, perhatikan teman-teman, larangan bagi orang yang berhadas besar, yang pertama itu sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga memegang mushaf, yang keempat iktikaf. Selanjutnya khusus wanita yang haid dan nifas dilarang berhubungan intim dan berpuasa. Ya, yang terakhir adalah sujud tilawah. Jelas ya teman-teman materi tahara tentang apa hari ini? Hadas. Pintar kelas 7. Jadi dipelajari dengan baik-baik, apalagi dengan kita yang wajib yang muslim dan muslimah. Kalian tidak mengkhususkan harus muslimah. Muslim juga harus mempelajari tentang hadas, karena dia akan mengalami dalam fase-fase kita sebagai orang muslim. Paham sampai di sini teman-teman muslim dan muslimah? Semoga kalian termasuk orang-orang yang soleh, terhindar dari segala sesuatu kebodohan, terhindar dari kebodohan karena kalian sudah menuntut ilmu. Nah, orang yang bodoh itu orang-orang yang fasik, yang tidak mau tahu tentang kebenaran Islam. Nah, demikian pembelajaran fikih tentang taharah, yaitu hadas. Semoga bisa dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Billahi fisabil haq. Azal, mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, karena kekurangannya dari pribadi Kak Rizal sendiri, dan kelebihannya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.